Halo, kembali lagi dengan saya Mayang. Di video hari ini, kita akan belajar bagaimana mendeteksi jumlah buku yang keluar, kemudian melakukan update di tabel buku sehingga stoknya menjadi berkurang. Kita buka browser. Nah, contohnya di sini. Ini kan stok awalnya 20. Nah, jika buku itu sudah diserahkan atau dipinjam, maka berkurang sebanyak jumlah buku yang dipinjam. Caranya adalah misalnya di sini kita klik pada peminjaman, kita tambah data baru. Ini datanya saya bersihkan ya. Misalnya tanggal 3, mengunjungi beta, kita klik simpan. Oke. Di sini kalau kita klik pada detail peminjaman, kita klik pada bahasa rakitan, misalnya jumlahnya 1. Kita tambahkan jumlahnya, misalnya matematika cerdas 1. Kita tambahkan. Nah, jadi pada saat kita klik pada simpan permanen, nanti stok buku yang ada di perpustakaan itu akan berkurang, yang berarti kita menambahkan fitur update di detail permanen. Ini kan contoh misalnya ini kan 2, total buku yang dipinjam kan 2. Kalau kita klik simpan permanen, di bagian stok buku ini harus berkurang juga stoknya. Oke, itu caranya adalah di bagian update detail permanen. Detail permanen. Oke, di bagian sini itu kita tambahkan script mencari data di tabel lain. Oke, itu scriptnya. Kita copy dari sini sampai di sini. Lalu kita paste di bawah sini. Seperti ini. Variabel yang ini kita hapus. Select ini detail.idp id pinjam s id pinjam. Nah, ini untuk nama variabelnya kita ambil yang ID pinjam. Seperti ini. Oke, setelah itu ini kita hapus. Kita tambahkan di sini.
variabel 4 ID buku, nama variabel 5 stok. Oke, setelah itu ini kita hapus, kita letakkan ini. Oke, next yang di bagian bawahnya ini kita copy yang ini ya. Jadi kita letakkan di bawah sini. Jadi update buku, set jumlah buku, variabel ini 3, variabel 3, langsung where ID buku variabel 4. Kita lihat lagi, select edit pinjam S, edit pinjam detail, ID buku, jumlah buku, kurang detail, jumlah di detail, stok, oke, from detail buku, where buku dot ID buku sama dengan where buku, oh ini harus sama dengan lagi detail dot ID buku and detail dot ID pinjam like. Oke, where buku sama dengan detail dot ID buku. Jadi tampilan scriptnya seperti ini. Setelah itu kita Ctrl save. Kita refresh dulu. Oke, sebentar. Ini coba kita ulang saja. Ini data baru tanggal 10 green card. Nah, ini sih teman-teman ingat ya, ini di sini kan jumlah bukunya 20. Misalnya di sini kita pinjam bahasa Rakitan itu 5. Kita tambahkan, lalu matematika cerdasnya 5 juga. Nah, otomatis kan pasti jadinya 15, yang bahasa Rakitan jadi 15, yang matematika jadi 15. Coba kita klik simpan permanen. Oke, di sini ada error. Tidak muncul. ID admin sama dengan 1.
Oke, kita lihat lagi. Data select detail.id pinjam. Ini detail permanen nih. ID admin. S ID pinjam sama detail.id buku. S ID buku. Buku, jumlah buku kurang detail jumlah. S stock from detail sama buku where buku.id buku sama dengan detail.id buku and detail.id pinjam like. Ini kan variabel 2 diambil dari sini. ID pinjam, ya kan? Sama variabel 4 3 ini ID buku stok. Update buku set jumlah buku. Oh ini. Oh astaga. Salah. Wait. Deh. Wait. Ini ID buku sama dengan detail.book ID buku. Detail.id buku and detail ID pinjam. Oh ini kita salah di sini teman-teman. Sebentar. Ini yang dihapus sebenarnya. Kita hapus di bawah. ID buku itu 4. Ini sebenarnya ini kan update buku set jumlah buku, variabel jumlah buku berapa? Variabelnya 3 kan. Where ID buku variabelnya 4. Oke, ini salah. Ini variabel terus diserahkan ini nama variabel 1 diserahkan variabel 1 where ID pinjam. Where ID pinjam itu variabel 2. Oke, kita salah di bagian sini tadi. Oke, setelah itu kita control save. Coba kita refresh lagi. Coba kita input baru ya. Hari ini pengunjungnya Maya. Kita klik simpan. Di sini. Ini bahasa rakitnya kita pinjam 5. Lalu untuk matematikanya kita pinjam 5. Berarti kan sisa 15 tuh. Oke, kita klik simpan permanen. Oke, di sini ada error. Klik online 20. Ini.
Oke, kesalahannya ini V besar, ini V besar. Kita Ctrl save, kita ulang. Nah, ini sudah jadi. Coba kita ulang saja ya. Sebentar. Ini lebih baik. Wait. Di bagian pinjam. Ini coba kita ulang saja ya, biar teman-teman bisa lebih memastikan. Oke, kita tambah data baru. Oke, sebentar. Ini kan bukunya stoknya sudah jadi 15. Masih bisa diubah ya. 20. Ini juga 20. Oke, next kita lanjut tadi. Data baru. Hari ini Berta. Oke, kita klik, kita tambahkan bahasa rakitan 5. Tambahkan. Lalu matematika cerdas 5. Berarti kan sisa 15 toh. Kita simpan permanen. Oke, di sini dia tidak ini juga sabar, ini bagian lokasinya kah? Oke, untuk tampilan scriptnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Oke, saya tunjukkan. Oke, seperti ini. Lalu kita jalankan. Oke, seperti ini kan. Sekarang kita coba data baru. Tanggal 3, penghuninya Berta. Kita klik simpan. Nah, setelah itu ini teman-teman lihat, ini jumlah bukunya kan 20. Misalnya saya minta di sini bahasa rakitan 1. Saya tambahkan, saya klik simpan permanen. Oke. Di sini sudah, kalau kita lihat di buku, stok bukunya berkurang menjadi 19. Coba kita kembalikan. Di sini tanggal 4. Tanggal 4. Oke. Ini 18. Kita klik pada simpan. Oke, seperti ini. Kita klik di buku. Nah, dia memang belum bisa untuk kembalikan karena kita belum buat scriptnya. Tapi kurang lebih seperti itu yang sudah tadi saya contohkan. Oke, kita lanjut ke bagian pengembalian. Untuk detail permanennya seperti ini. Kita lanjut ke bagian, di bagian pengembalian. Itu sama tadi scriptnya, tidak sama juga sih, tapi kita ambil saja. Oke, dari sini sampai sini kita copy, kita letakkan di bawah sini. Untuk bagian ini, oke, select detail pinjam SID pinjam, detail ID buku SID buku. Oke, di sini itu tambah ya, udah jadi tambah. Kita lihat lagi, store from detail
nama buku where buku.id buku sama dengan detail.id buku and detail.id pinjam. Nama variabelnya 2. Oke, dia ambil dari sini. Ini update buku, set jumlah buku. Oke, ini kita ganti jadi variabel 7, ini 8, harus beda. Jumlah bukunya itu 8, untuk ID bukunya 7. Jadi kita lihat di bagian bawah, update pinjam, set status, nama variabel, diterima, tanggal kembali, where ID pinjam. Oke, seperti ini. Kita Ctrl save. Sekarang coba kita jalankan. Oke, di sini coba kita tambah data baru. Tanggal 3, munculnya Linka. Oke. Di sini misalnya dia pinjam buku Matematika Cerdas. Dia pinjam 5. Tambahkan, klik simpan. Oke. Kita lihat di buku. Nah, Matematika Cerdas sudah berkurang 5, jadi sisanya 15. Sekarang coba kita klik tanggal kembali. Kita kembalikan. Ini tanggal 12. Klik simpan. Oke, sudah dikembalikan. Nah, maka stoknya dikembalikan, jadi sudah berubah menjadi 20 lagi. Seperti ini untuk stok. Oke, sekarang kita cek lagi, karena proses penentuan statusnya itu dengan cara simpan yang tadi. Oke, sekarang kita cek lagi karena proses penentuan statusnya itu dengan cara simpan yang tadi kan, penentuan statusnya. Maka penentuan status yang manual ini, oleh yang dia kayak manual begitu teman-teman, kayak begini. Sebentar. Kalau misalnya kita tambah data baru, tanggal 10, Mayang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, yang bagian ini, status ini, itu tidak boleh ada. Jadi kita harus hilangkan. Jadi orang-orang itu tidak bisa mengubah dia punya ubah data peminjamannya. Oke, jadi itu di bagian tanggal kembali ya. Ini bagian tanggal kembali dengan status. Oke, jadi kita pertama yang di bagian tanggal kembali dulu. Tanggal kembali dan status. Yaitu kita lihat di bagian beranda di bagian tanggal kembali. Ini diubah data nih. Nah, bagian tanggal peminjaman ini itu kita hapus seperti ini. Lalu kita lihat di bagian status juga. Sekalian langsung. Status juga, ini status dari div ini. Oke, div ini sampai di sini. Ini hapus. Oke, sekarang kita menuju ke bagian update peminjaman. Nah, bagian update peminjaman ini tanggal kembalinya itu dihapus, dihilangkan.
Itu juga dengan status. Oke, seperti ini. Lalu tanggal kembali masih ada. Oke, coba kita kontrol save dulu. Coba kita lihat, kita refresh. Nah, di sini tanggal kembali dengan statusnya sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Oke, seperti itu. Ya weh, langsung. Oke, teman-teman sekalian, ini juga kita hapus tanggal kembalinya dan juga statusnya. Oke, seperti ini. Tadi kan sudah kan. Oke, bagian tanggal kembali dan statusnya sudah tidak ada lagi. Lalu di bagian diserahkan. Diserahkan ini kan nanti kita buat pasti pengembalian buku kan. Tapi di sini juga ada ya langsung. Tapi ini juga kita hilangkan. Ini juga kita hilangkan. Jadi masih tadi di update. Kita masuk ke beranda. Ada peminjaman. Oke. Di bagian ini. Aduh. Oh, ini pengunjung. Oh, pengunjungnya jangan dihapus. Berarti kita dari sini ini diserahkan hapus, dan juga di bagian diterima ini. Oke. Ini dipintas tangan di atas. Oke, seperti ini kita kontrol save. Begitu pula di bagian update peminjaman. Ini kita hapus. Berarti ini tersisa ID pinjam, tanggal pinjam, dan juga ID pengunjung. Bagian diserahkannya ini juga hapus. Diterima ini juga hapus. Ayo. Seperti ini. Kita cek lagi. Oke, berarti cuma sisa tanggal pinjam dan pengunjung. Oke, untuk bagian transaksi belum diserahkan ini. Nah, ini teman-teman. Kita mau pada saat kita klik pada permanen ini, coba misalnya kita tes dulu ya. Oke. Pada saat kita klik pada tombol simpan permanen, maka sistem akan melakukan pengecekan di database. Jika jumlah buku yang mau dipinjam melebihi stok buku di Perpus, maka sistem akan mengulang. Contoh di sini. Oke. Contoh di sini ini kita hapus dulu. Nah, di sini kan stoknya 20 nih. Coba kita pinjamnya melebihi 20, misalnya kita pinjam 21. Oh, di sini. Oke, misalnya di sini 21. Nah, itu ketika kita klik tambahkan,
di sini kita klik simpan. Nah ini kan tersimpan, sebenarnya itu harus gagal kan teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, ini buku tiba-tiba jadi -1. Berarti dia harus ada muncul notifikasi atau pemberitahuan gagal karena melebihi stok buku. Nah itu caranya adalah dia di bagian update detail permanen. Nah, di bagian update detail permanen ini, dia akan melakukan pengecekan di awal. Oke, berarti ini kita copy stoknya saja di bagian sini. Kita copy. Nah, itu kita letakkan di sini. Sejarah. Ini kita kasih komentar biar kita tahu. Batas. Oke. Ini hampir sama kayak tadi. Detail pinjam. Oke, wait. Oke, di sini kita kasih beda di atas 56 Oke, di sini ID bukunya tidak perlu. 356. Kita lihat lagi. Oke, untuk selebihnya ini dia sama. Nah, dia bagian beda di bagian sini. Ini D56. Oke, di bawah sini kita tambahkan if dalam kurung nama variabel 356 lebih kecil dari 1. Ini kita hapus. Dia pakai header ini. Kita letakkan di sini. Dan pesan sama dengan stok kurang. Ini bukan else. Oke, ini ada 3 x. Itu kita letakkan di bawah sini. Oke, seperti ini. Untuk tampilan scriptnya, kita cek baik-baik lagi. 56 356 variabel 356 feeder location pesan stok kurang. Oke.
Sekarang kita Ctrl save, coba kita refresh, ini sudah, kita tambah data baru 17 Riondi, simpan. Nah, misalnya di sini dia bahasa rakitan. Oke, tunggu sebentar, ini bahasa rakitan ada 19, coba kita ambil 20, kita pinjam 20. Nah, maka di sini ada pemberitahuan stok kurang. Karena memang kita tadi pinjam 20, sedangkan di stok di Purpose itu cuma 19. Oke, sekarang kita tambahkan pesan konfirmasi di bagian beranda. Kita cari pesan. Oke, di bagian sini itu kita tambahkan satu lagi di bawah. Oke, ini case-nya stok kurang. Div class alert ini kita ubah stok salah satu buku yang akan dipinjam tidak mencukupi, silahkan hapus dan input ulang jumlah. Oke, stok kurang, stok salah satu buku yang akan dipinjam tidak mencukupi, silakan hapus dan input ulang jumlah buku. Kita Ctrl save, sekarang coba kita refresh. Nah, tidak muncul di sini. Oke, sekarang coba kita ulang ya. Nah, misalnya di sini kita hapus, kita mulai lagi, coba ulang ya. Matematika cerdas kita namanya misalnya 50, taruh 50, simpan. Nah, ada muncul konfirmasi seperti ini. Setelah itu kalau kita hapus, kita tambahkan satu kurang sama itu saja. Oke, di sini dia tidak menghilang. Padahal tadi sudah saya tambahkan satu saja. Oke, berarti ada kekeliruan di sini. Itu dia di mana tadi? Update detail permanen. Ini pesan stok data. Jadi ini juga harus dari 56. Save. Oke, coba kita ulang lagi ya. Kita hapus matematika cerdas satu saja, gunakan simpan. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, kemudian di bagian tabel peminjaman di bagian ini. Nah, tanggal kembali itu tidak boleh diinput di depan di bagian sini. Dia cuma boleh ketika nanti kita kembalikan buku kan pada
pada saat kita sudah menyerahkan buku, baru tanggal kembalinya muncul. Oke, berarti kita sama kayak tadi. Ini di bagian data peminjam. Kita hapus saja. Data peminjam. Ini kita hapus saja. Oke, kita Ctrl Save, lalu di bagian insert peminjaman, ini tanggal kembalinya dihapus saja. Oke, lalu ini variabel. Oke, seperti ini. Itu variabel berapa sih? Variabel 2. Ctrl Save. Sekarang coba di refresh. Oke, seperti ini. Coba kita tambah data baru. 10 pengunjung Sendidu. Sendidu seperti ini. Tinggal nanti kita tambahkan detail peminjamannya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan menampilkan stok buku. Misalnya, saya mau pinjam buku nih. Nah, di bagian ini itu harus tampilkan stok bukunya ada berapa. Biar kita tahu supaya kita tidak pinjam bukunya itu melebihi dari stok buku yang ada di perpus. Itu caranya adalah di bagian transaksi ini dulu. Di bagian transaksi, di bagian insert detail peminjam. Oke, di bagian ini. Oke, di ini. Sini. Itu kita tambahkan jumlah buku ya. Seperti ini. Kita Ctrl Save, coba kita lihat di bagian peminjam. Tidak muncul. Jumlah buku sama. Ini. Perahu kertas kenapa jadi -1 ya? Oke, sebentar. Ini tadi kita tidak tambahkan di bagian ini kayaknya.
Wait. Page bingung. Jumlah atau jumlah buku? Itu jumlah buku itu. Oke, di sini ini untuk stok. Tuh, ini kita copy dari sini. Coba di sini, Ctrl X, letak di sini. Stop. Oke. Kita Ctrl save. Oke. Ini kayaknya kita letakkan di bagian depan saja. Di depan judul. Ctrl X. Nah, di sini. X. Oke. Lalu kita refresh. Nah, ini stoknya ada sekian. Seperti ini. Oke, sekarang coba kita tes lagi. Misalnya saya taruh di sini kan, ini stoknya kan 19. Saya minta 20. Saya tambahkan, saya klik. Nah, maka akan muncul stok salah satu buku yang akan dipinjam tidak mencukupi. Jadi kan. Sekarang kalau misalnya kita ambil buku jumlahnya, oke, sabar. Ini buku. Misalnya di sini kita hapus, coba kita hapus ini satu. Jadi seperti ini. Sekarang kalau misalnya ambil buku itu jumlahnya sesuai, misalnya di sini kita tambah data baru lagi, tambah 17, namanya Berta. Nah, misalnya di sini kan Berta. Nah, Berta ambil buku bahasa rakitan, dia ambil 18 nih. Oke, 18 nih kan. Setelah itu kita tambah data lagi. Misalnya di sini matematika CPS kan 19 tambah 1. Tambahkan kan 19. Coba kita klik simpan. Oke, di sini jadi. Buku. Oke, ini sekarang jumlah buku. Oke, setelah itu berarti dia jadi. Oh, maksudnya sebentar guys. Coba kita lihat di buku. Oke, sabar. Ini coba misalnya kita yang 20 lagi, kita ulang. Oke, ini stoknya sudah jadi 20. Nah, misalnya di sini kita pinjam data baru dulu, ambil tempat. Oke.
Sini kan Linka nih. Nah, misalnya di sini dia ambil stoknya lebih dari 21, kita tambahkan. Lalu stok di matematika cerdas diambil 1. Nah, ketika kita klik simpan permanen, ini dia tetap tersimpan. Itu artinya dia hanya ambil data record yang terakhir, yang 1 tadi tuh. Teman-teman bisa lihat ini sudah berubah jadi -1. Ini jadi 17. Oke. Kita lanjut. Kita klik pada data baru. 19 Mayang. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini kan bahasa ini 17. Matematika cerdas 17. Saya ambil 1. Saya tambahkan. Terus saya tambah lagi matematika cerdas 1. Tambahkan. Nah, di sini kan ada pendobelan kan teman-teman. Saya maunya dia judulnya tetap 1, tapi jumlahnya saja yang bertambah, jumlahnya saja yang terupdate. Itu caranya adalah di bagian insert detail pinjaman. Nah, di bagian sini itu kita ambil script di script 19, cari data, kita copy, kita paste di bawah ini. Oke, sekarang kita edit dulu scriptnya. Data select from detail where ID pinjam like. Nah, ini ID pinjam variabel 1 and ID buku like variabel apa? 2. Copy, paste di sini. Oke. Select from detail where ID pinjam like variabel 1 and ID buku like variabel 2. While di sini kita tambahkan variabel jum sama dengan variabel d jumlah tambah variabel 3. Nah, variabel 3 ini jumlah kan, koma, enter, my SQL query ini kita enter saja biar jangan terlalu mengganggu. Where ID buku variabel 2, ID buku variabel 2
Oke, di bagian bawahnya copy, lalu kita paste di sini. Header, titik koma, header location, else. Nah, ini ikonnya dihapus, kita letakkan yang ini. Ctrl X, letakkan di sini. Seperti ini. Variabel 3, variabel 2, variabel 1. Oke, kita Ctrl save. Ini sekaligus kita tambah ini bodoh. Setelah itu sekarang kita refresh. Ini yang diserahkan. Coba kita hapus dulu. Ini 1, tambahkan 2. Oke, sudah jadi. Coba kita simpan. Nah, seperti ini. Kita lihat di buku, ya dia berkurang 14. Jadi kan kita pinjam 3 kan. Seperti ini. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekan kembali. Nah, ini kita lihat dulu di bagian buku. Ini kita tambah stop dulu. Kita tambah saja. Jadi edit. Oke, kita lanjut ke bagian pinjam. Ini datanya banyak sekali, kita hapus aja dulu. Yes. Lanjut ke bagian detail. Yes. Oke. Sekarang kita refresh. Sudah bersih kembali kan? Sekarang coba kita tes satu-satu. 3 beta. Oke. Sini ingat bukunya sudah stoknya sudah kembali. Oke, kita mulai dari awal. Ini bahasa rakitan, saya pinjam 1. Tambahkan. Lalu saya bahasa rakitan, saya pinjam 2 lagi. Nah, di sini bagian jumlahnya terinput. Lanjut bagian matematika cerdas, saya minta 5 sama. Oke, kita tambahkan. Coba tambah 1 lagi. Nah, dia cuma terhapus. Kita klik simpan. Oke, jadi. Oke, lihat di buku. Oke, bukunya sudah berkurang seperti ini. Sekarang coba kita kembalikan. Klik simpan. Oke, bukunya sudah. Ini kenapa dia aneh?
Ini jumlah bukunya 17. Padahal kan sebenarnya harus dia jadi 20-20 kembali kan. Di update detail. Oke, di sini kita tambahkan break. Setelah itu, oke, coba kita tes lagi. Oke, ini misalnya bukunya 17 ya. Ini kita harus tes terus. Ini misalnya saya pinjam 17. Saya pinjam 1. Tambahkan. Lalu saya pinjam 1 lagi. Pinjam 2. Berarti kan 3. Kan? Nah, ini kalau misalnya saya klik simpan. Oke. Berarti kan tadi 17, 14. Nah, sekarang sisa 14 kan. Kalau misalnya saya kembalikan, berarti kan harus kembali jadi 17 lagi kan. Ini, oh ya sudah. Ini sudah kembali lagi ke 17. Oh, berarti tadi pakai itu break tuh. Yang ini. Oke, kita lanjut. Saya rasa itu saja. Selanjutnya, bagaimana jika peminjaman lebih dari stok yang tersedia? Kita tes lagi. Oke. Today ayam. Kita klik OK. Nah, di sini kan stok yang tersedia 17. Kita minta 18 nih. Kan? Kita tambahkan. Terus misalnya kalau kita pinjam matematika cerdas 1, kita cuma pinjam 1. Tambahkan, kita klik simpan. Nah, dia tetap tersimpan. Berarti dia cuma ambil record yang bagian terakhir. Ya toh? Nah, di sini bisa lihat. Dia cuma ambil record yang terakhir tadi. Itu pasti ada kekeliruan di bagian update detail permanen. Oke. Di bagian update detail permanen sabar guys. Jadi harus tambahkan satu lagi, buku, ID buku. Ini kita kasih 7. Berarti mungkin ID permanen. Oh, di sini kita tambahkan lagi ini kan variabel 2. Oke. Di sini and detail.id buku. ID buku yang berada di tabel detail sama dengan variabelnya itu kita ambil yang ini. Kita copy
lalu kita paste di sini. Oke, and detail.id buku sama dengan variable sekian. Oke, kita Ctrl save. Lalu masih di bagian update detail permanen juga, di bagian ini itu kita tambahkan order by detail jumlah Desember. Oke, setelah itu berarti ini dia mengurutkan jumlah buku yang berada di tabel detail dari yang paling terbesar. Kita Ctrl save. Lalu we try it again. Kita testing lagi. Nah, ini Riondi. Misalnya di sini matematika cerdas kan, kita punya 15. Setelah itu perahu kertas kita pinjam 1. Tambahkan, kita klik simpan permanen. Dia masih tetap saja nih. Oke, berarti ini kayaknya ada keliru di bagian mana nih? Oke, berarti kita tambahkan break di sini. Kita ulang ya, data baru 25% di misalnya di sini stoknya 19, kita pinjam 20. Tambahkan di sini matematika cerdas kita pinjam 1. Kita klik. Nah, maka muncul konfirmasi seperti ini. Oke, sudah. Ini belum diserahkan. Ini kita pinjam 1, simpan permanen. Oke, sudah. Seperti ini. Sekarang coba ini kita kembalikan, kita simpan. Oke, ini bukunya 17. Ini 27. Oke, seperti ini. Ini kenapa tidak ada 9 nih? Coba kita tambahkan. Oke, seperti ini. Ini kayaknya ada pendobelan, guys. Oke, teman. Oke, teman-teman, sekian untuk video hari ini. Terima kasih.